Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji atau membacakan hadis-hadis tentang keutamaan berwudu. Ya, alhamdulillah kita setiap hari diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan amal ibadah berupa wudhu. Tetapi mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui keutamaan dari amal ibadah wudhu ini. Ya, padahal wudhu ini merupakan amal ibadah, merupakan amal soleh yang memiliki keutamaan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Maka penting bagi kita untuk mengetahuinya supaya kita ketika berwudhu itu betul-betul merasakan bahwa kita sedang melaksanakan suatu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala yang besar bagi orang yang mengerjakannya. Jadi supaya kita ketika berwudu itu tidak hanya sekedar menjalankan suatu rutinitas biasa saja, ya, tetapi justru kita betul-betul merasakan bahwa ketika kita berwudu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 222 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Subhanallah. Yang diantaranya adalah dengan kita berwudu, kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari hadas, dari kotoran, ya, supaya diri kita menjadi suci dan bersih. Masya Allah. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asari al-wudu. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk datang, dan mereka datang dalam keadaan gurran muhajjalin, wajah dan tangan kakinya, ya, anggota tubuhnya itu bercahaya. Min asari al-wudu, oleh sebab, ya, bekas-bekas air wudu yang dahulu mereka berwudu di dunia. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena mereka dahulu ketika di dunia, ya, rutin dan sering berwudu, ya, menjalankan amal saleh, amal ibadah yaitu wudu, maka kelak pada hari kiamat mereka datang dalam keadaan wajah, tangan, kakinya bercahaya. Subhanallah. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa di antara kita yang ingin agar cahaya kita lebih hebat lagi, maka, ya, sering-seringlah kita berwudu, ya, sering-seringlah kita menjaga wudu kita, ya, karena wudu itu tidak hanya dilakukan untuk sholat saja, ya, tetapi setiap saat, setiap waktu kita pun dianjurkan untuk selalu menjaga kesucian diri kita, menjaga wudu kita. Setiap kali kita batal, kita kemudian berwudu supaya diri kita ini tetap terjaga kesucian dan kebersihannya. Makanya Nabi SAW bersabda, la yuhafid 'alal wudu illal mu'min. Di antara bentuk keimanan yang sejati yang ada pada diri seorang hamba adalah dia selalu menjaga wudunya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddaa fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, artinya berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajat khotoyahu, maka dosa-dosanya akan keluar, min jasadihi hatta takhruj min tahti adfarihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari seluruh anggota tubuhnya sampai juga keluar dari ujung-ujung kukunya. Subhanallah. Jadi dosa kita itu ketika kita berwudu bersama basuhan air wudu itu, maka dosa-dosa kita dari anggota tubuh kita ini akan keluar, ya, akan berguguran sampai, ya, dari ujung-ujung kuku kita. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, ya, masih dari sahabat Utsman bin Affan, man tawaddaa hakada, siapa yang berwudu seperti wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa al-'abdu, apabila seorang al-'abdul muslim, apabila seorang hamba muslim dia berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilaihi bi'ainaihi ma'al ma'. Subhanallah. Ketika dia membasuh wajahnya, maka akan berguguran dosa-dosa yang ada di wajahnya, bersamaan jatuhnya air dari wajahnya. Dosa-dosa yang pernah dia lihat dengan matanya, maka itu juga akan berguguran. Subhanallah, bersamaan tetesan air dari wajahnya. Au ma akhiri qatil ma, bahkan sampai air terakhir yang menetes dari wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma, dan apabila dia membasuh tangannya, kedua tangannya, maka akan berguguranlah, akan terhapuslah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Au ma akhiri qatil ma, bersama tetesan terakhir yang jatuh dari tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'ah mashatha rijlahu ma'al ma au ma akhiri qatil ma, dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka akan berguguranlah, akan terhapuslah dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh kakinya bersama tetesan terakhir, tetesan terakhir air yang jatuh dari kakinya. Subhanallah. Hatta yakhruj naqiyan minadz-dzunub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia selesai wudu, dia keluar sebagai seorang hamba yang bersih dari dosa-dosa. Allahu akbar. Jadi wudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Setiap air yang kita basuhkan di anggota tubuh kita ketika kita berwudu, maka bersamaan dengan itu, bahkan bersama tetesan yang terakhir, maka dosa-dosa kita akan ikut gugur dan berjatuhan. Allah akbar. Ini merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya selain wudu ini bisa menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita, wudu juga bisa mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Nah, ini seringkali menjadi metode pembelajaran. Nabi SAW itu sering melemparkan pertanyaan kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan suatu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan meninggikan derajat kalian. Nah, para sahabat orang yang mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk menerima amalan-amalan dari Rasulullah SAW. Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami sangat ingin sekali. Apa itu amalan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat kita? Kemudian kata Nabi SAW, isbagu al-wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun di masa-masa yang sulit. Subhanallah, di masa-masa sibuk, di masa-masa yang kita enggan untuk terkena air, tetapi kita memaksakan diri untuk tetap menyempurnakan wudu kita. Atau ketika di musim dingin, kita air lagi dingin-dinginnya, tetapi kita tetap menggunakan air, menyempurnakan wudu kita. Subhanallah. Jadi tetaplah sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak kita lagi tidak senang dengan air, tapi kita tetap menyempurnakan wudu kita. Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar an-nadhafatu minal iman. Ini bukan hadis tapi hanya kata-kata hikmah saja. Maksudnya kebersihan itu bagian dari iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Tetapi yang sahih dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan at-tuhuru syatru al-iman. Subhanallah. Jadi bersuci itu merupakan bagian dari iman. Bahkan disebutkan setengahnya iman. Makna di antara makna syatru adalah nisfu. Jadi setengah di antara keimanan itu adalah bersuci, yaitu berwudu. Masya Allah. Ini luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wudhu ini, ya, bahwa wudhu itu bisa menghapuskan dosa, meninggikan derajat, dan juga wudhu itu bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak kalah pentingnya, ya, untuk kita ketahui bahwasanya kata Nabi SAW, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda, ya, fayusbigu al-wudu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, kemudian selesai wudu dia berkata, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi selesai wudu membaca kalimat ini, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibukakan baginya pintu surga yang ke-8, ya, 8 pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan untuknya, maka dia bisa memasuki dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Allahu akbar. Keutamaan yang sungguh sangat besar bagi orang yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibukakan baginya pintu surga yang ke-8 yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia mau, yang dia kehendaki. Allahu akbar. Demikian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadi bekal yang berharga bagi kita, sehingga kita betul-betul merasakan ketika berwudu itu bukan sekedar kita menjalankan suatu rutinitas belaka, tetapi kita merasakan bahwa berwudu itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan berwudu itu kita mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa wudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan bisa menguatkan keimanan kita, dan dengan itu juga kita akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan pintu surga ke-8-8-nya, dan kita akan dipersilahkan untuk masuk dari pintu surga mana saja yang kita mau, yang kita kehendaki. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.